Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tips bagaimana cara melepaskan kail tersebut dari diri kita yang lebih selamat, yang lebih minimal risikonya, dan tentu saja akan meminimalkan rasa sakit bagi Anda yang terkena pancing tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa lagi dalam channel materi kesehatan mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, kita memiliki anggota tubuh dan anggota tubuh kita dibungkus oleh bagian yang paling luar, yaitu kulit. Nah, kulit inilah yang paling sering bersentuhan dengan dunia luar. Apakah dengan benda-benda asing yang ada di bawah, di atas, di tengah, dan sebagainya. Dan yang paling sering kita bersentuhan adalah tangan dan kaki, karena inilah anggota gerak kita. Teman-teman sekalian, di antara benda-benda asing yang ada di sekitar kita, seringkali melukai kita. Apakah itu duri, apakah itu paku, atau bahkan kail. Ya, kail. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda apa ini. Ya, betul sekali, ini adalah pancing yang di dalam seperangkat alat ini ada yang namanya kail. Di sini di ujung ini ada namanya kail yang fungsinya untuk mengail ikan tentu saja. Nah, seringkali tanpa disengaja orang yang memancing atau bahkan yang ada di sekitar orang yang mancing atau sedang melakukan suatu hal yang tidak disengaja, dia bisa masuk pancing tersebut atau kail tersebut ke dalam kulit seseorang. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tips bagaimana cara melepaskan kail tersebut dari diri kita yang lebih selamat, yang lebih minimal risikonya, dan tentu saja akan meminimalkan rasa sakit bagi Anda yang terkena pancing tersebut. Bagaimana caranya teman-teman sekalian? Mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Teman-teman sekalian, ketika seseorang terkena kail seperti ini, misalnya ini katakanlah ini kulit ya, ini kulit, kemudian ini ada kail yang mengait ke kulit, maka cara melepaskannya ini ya, cara melepaskannya ini jangan ditarik begini, jangan ya. Jadi jangan ditarik ke sana, jangan ditarik ya. Karena di sini ada yang namanya robit atau katakanlah kail itu. Jadi yang menyebabkan dia harus maju terus. Kalau ditarik ke belakang, maka kulit itu akan robek dan lukanya semakin parah dan sakitnya luar biasa. Tetapi kalau dimajukan begini, dimajukan sekalian, kemudian sampai muncul kembali ya. Dimajukan sampai muncul kembali. Nah, seperti ini. Maka bagian ujung dari kail tersebut, baik ujung depan maupun ujung belakang, silahkan dipilih. Anda bisa memotongnya. Anda bisa memotong dengan menggunakan tang kalau mungkin mengailnya di dekat rumah dan bisa pinjam tang ke penghuni rumah tersebut atau dekat rumah Anda atau di kolam, atau dengan gunting ya kalau adanya gunting ya. Kalau jauh mungkin Anda salah satunya harus mau tidak mau mencari alat pemotong ini. Digunting salah satunya di sini bisa klek begini. Kemudian baru ditarik ya. Baru ditarik begini. Jadi digunting. Nah, saya perlihatkan biar lebih jelas ya. Jadi kalau seperti ini kan sudah mengail ya. Ini digunting salah satunya sini atau sini. Kalau di sini berarti ditarik ke sini. Set. Kalau sebalikannya sini yang digunting, maka dimajukan sekalian, tarik ke sana. Begitu. Jadi itu cara melepasnya. Nah, sebelum digunting,
ketika kesakitan dan Anda mungkin dekat dengan dokter atau manca sangat takut, maka Anda bisa minta tolong ke mereka karena bisa diberikan anestesi lebih dahulu ya. Jadi di sekitar area yang terkena kail tersebut itu dianestesi di sini, disuntik anestesi ya, memang sakit ya. Tapi kalau cukup dalam kailnya, maka dianestesi akan lebih ringan sakitnya karena suntikannya tajam, jarumnya dibius, nanti setelah itu tidak sakit, termasuk lukanya juga tidak begitu sakit nantinya. Tapi kalau langsung dilepas saja begitu saja, kalau Anda dewasa, orang tua biasanya tetap kuat ya, bertahan, Anda bisa potong saja, Anda dengan tenang diambil ya. Jadi prinsip pertama, Anda tenang, Anda jangan panik, cari solusi, cari gunting, cari tang untuk melepaskan ini. Salah satunya dipotong ya. Kalau belum masuk semua begini, maka dimasukkan sekalian, sampai benar-benar keluar ujung ujung kail yang masuk tadi, kemudian dipotong atau dipotong bagian yang diikat benang, kemudian ditarik ke sana ya, seperti ini misalnya, ditarik ke sana sampai lepas. Ini adalah cara melepasnya. Jadi disuntik dengan anestesi ketika cukup dalam dan Anda dekat dengan orang yang punya obat tersebut ya, apakah perawat yang biasa hitan atau mungkin dokter, Anda bisa ke sana, atau mungkin puskesmas ya, bisa. Atau ketika ada tisu magic juga bisa diolesi tisu magic di sekitarnya juga untuk memperingan nyerinya, atau dengan kloretil juga bisa ya. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melepas kail tersebut dari seseorang. Nah, kalau yang masuk itu baru sedikit sekali seperti ini, sedikit sekali, kalau dimajukan kan semakin sakit ya, semakin sakit. Maka ya dimundurkan tidak apa-apa ya, kalau cuma sedikit, mintip-mintip, baru masuk sedikit saja. Dianestesi dulu sekitarnya, bisa disuntik, bisa dikloretil, kemudian ditarik pelan-pelan. Memang robek bagian belakang, tetapi tidak terlalu parah dibandingkan ketika sudah masuk ke tengah, kok ditarik ke belakang, ini sangat-sangat sakit. Lebih baik dimajukan sekalian ya. Itulah tips bagaimana cara melepaskan kail dari diri kita ya, ketika kita atau siapapun, tetangga Anda, keluarga Anda, ada yang tangannya atau kulitnya, bagian tubuh manapun kemasukan kail. Teman-teman sekalian, seseorang bisa kemasukan kail pada kulitnya, bisa karena dia mungkin sedang mengail ikan di sungai, di kolam, kemudian kailnya nyangkut di akar atau di rumputan, kemudian mau mengambilnya, tiba-tiba tangannya yang kena sendiri. Atau temannya mengail begini langsung kena ke tubuh Anda atau ke tubuh siapapun juga bisa. Atau mungkin mau memasukkan makanan ikan ke kail juga bisa, ketika tidak hati-hati ya, tangannya meleset kena tangan yang memasang tersebut. Jadi hendaknya berhati-hati ketika sedang memegang benda tajam tersebut, yaitu kail. Nah, ketika mengalami kejadiannya, maka cara melepaskan kail tersebut harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, yang meminimalkan risiko sakit ya. Nah, kemudian kalau sudah dilepas, maka kita bisa melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, bisa dicuci dengan bersih ya, luka tersebut dicuci sebersih-bersihnya, kemudian bisa dikasih tansoplas atau apapun ya, plester lah. Kalau masih sakit, Anda bisa minum Bodrek atau paracetamol atau apapun yang bisa untuk mengurangi nyeri, yang Anda bisa beli di warung atau di apotek ya. Untuk obat sakit kepala ya bisa ya, karena untuk mengurangi nyeri prinsipnya itu bisa mengurangi nyeri. Nah, bisa juga dikasih betadine, ataupun kalau di kebun Anda setelah dicuci, kalau di sawah dicuci, kemudian dikasih daun bandotan yang sudah daun bandotan diperes ya, gini, kemudian ditempelkan di situ. Ini juga salah satu cara untuk mengatasi peradangan pada luka yang terkena kail tadi. Demikian teman-teman sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara mengangkat kail yang melukai seseorang pada kulitnya, baik kulit tangan, kaki, atau bagian tubuh manapun. Caranya seperti itu. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih cukup sekian.
Billahi taufik wal hidayah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda atau siapapun teman Anda yang barangkali membutuhkan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.